Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang ukuran penyebaran. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan dan ukuran lokasi. Sekarang kita akan bahas tentang ukuran penyebaran. Baik, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu bila terdapat suatu perusahaan X, kita akan tentukan gaji karyawannya ya. Kemudian diketahui bahwa jumlah karyawan di sini yaitu sebanyak 21 orang dan ukuran pemusatannya adalah 4 juta ya. Jadi rata-ratanya adalah 4 juta, tetapi ukuran penyebarannya adalah 150.000 ya. Kemudian kita bandingkan dengan perusahaan Y. Kita lihat sebaran datanya seperti ini, agak sedikit longgar dibandingkan dengan ini agak lebih rapat ya perusahaan X. Kemudian diketahui bahwa jumlah karyawannya juga 21 orang. Kemudian ukuran pemusatannya 4 juta, tetapi ukuran penyebarannya adalah 200.000. Jadi perusahaan X dan perusahaan Y jumlah karyawannya sama. Oke, ukuran pemusatannya juga sama-sama 4 juta. Yang membedakan hanyalah ukuran penyebarannya. Kalau perusahaan X ini 150.000, perusahaan Y adalah 200.000. Nah, muncul pertanyaan, perusahaan manakah yang penghasilan karyawannya paling bagus? Oke, silakan dicek ya, perusahaan manakah yang penghasilan karyawannya paling bagus. Oke, sekarang kita perhatikan perusahaan X, data-datanya ini adalah saling berdekatan. Berarti bila ukuran pemusatannya 4 juta, maka data yang lain juga tidak berjauhan dari 4 juta. Mungkin ada yang 3.800.000, ada yang 4.200.000, ada juga yang 4 juta ya. Sehingga data-data pada perusahaan X ini, data penghasilan ya, itu tidak jauh dari 4 juta. Sementara di perusahaan Y rata-ratanya 4 juta, tetapi ada data yang jauh dari 4 juta. Misalnya ada data yang 2.500.000, ada juga yang di atasnya 4 juta, misalnya 5 juta. Tetapi ketika dirata-ratain hasilnya sama ya, tetap 4 juta. Karena ukuran penyebarannya lebih tinggi, berarti ada data yang jauh dari rata-ratanya. Sehingga perusahaan yang penghasilan karyawannya yang paling bagus adalah perusahaan X ya. Jadi data yang sebarannya kecil seperti ini, itulah datanya yang paling bagus, atau sering pula disebut sebagai datanya homogen ya. Ini disebut sebagai heterogen. Oke, berikutnya adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran menggambarkan suatu ukuran kuantitatif tingkat penyebaran atau pengelompokan dari data. Jadi suatu ukuran yang menggambarkan suatu penyebaran atau pengelompokan dari data. Kemudian ukuran penyebaran juga biasa pula disebut sebagai keragaman, yang biasanya didefinisikan dalam bentuk jarak, yaitu seberapa jauh jarak antara titik-titik tersebut satu sama lain. Jadi data-data yang tadi seberapa jauh jaraknya antar titik-titik tersebut. Kemudian seberapa jauh jarak antara titik-titik tersebut terhadap rataannya ya. Jadi ini adalah antar titik, yang dibawa adalah titik-titik dengan nilai pusatnya. Kemudian bagaimana tingkat keterwakilan nilai tersebut terhadap kondisi data keseluruhan. Nah, berikut diberikan dua gambar ya. Ini gambar kurva normal, ini juga kurva normal. Tetapi gambar pertama ini lebih runcing, sementara gambar kedua ini lebih melebar. Apa artinya? Gambar pertama ukuran penyebarannya lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang kedua. Oke, atau nilai ukuran penyebarannya lebih rendah pada gambar pertama. Oke, baik, kita akan masuk ukuran penyebaran apa saja itu, yaitu ada range, ada IQR, interquartile range, ada varians, ada simpangan baku.
Oke, kita bahas dulu yang pertama. Apa itu range? Range merupakan wilayah selisih nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, ya. Jadi kalau ada sebuah data, cukup kita mengambil angka terbesar dan angka terkecil. Setelah itu kita kurangi, ya. Kemudian range ini hanya memperhitungkan nilai terkecil dan terbesar saja. Sedangkan sebaran nilai antara dua nilai tersebut tidak diperhitungkan. Oke, range juga tidak resisten terhadap adanya nilai yang ekstrim. Jadi kalau terdapat pencilan, maka range ini tidak terlalu kekar dalam perhitungan ukuran penyebarannya. Baik, dengan formula seperti ini, range sama dengan X max dikurang X min. Artinya data terbesar dikurang data terkecil. Oke, saya akan berikan ilustrasi range. Oke, ada data terurut, jadi kita urutkan dulu datanya ya, 1, 2, 3, 4, 8. Maka kita ketahui bahwa tentukan nilai range-nya. Oke, maka caranya gampang saja ya, yaitu ambil angka terbesar yaitu 8 dikurangi dengan angka paling kecil yaitu 1, maka nilai range-nya adalah 7. 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, saya akan berikan ilustrasi lagi satu apabila terdapat data pencilan 1, 2, 3, 4, 100. Nah, ini data ekstrim ya. Maka tentukan nilai range-nya. Range-nya adalah X max dikurang X min 100 dikurang 1 sama dengan 99. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa data ini dan data ini perbedaannya adalah ada data pencilan, sehingga ukuran penyebarannya jauh lebih tinggi ya, 99. Sementara sini cuma 7. Nah, angka 99 ini sangat tinggi, seolah-olah menggambarkan bahwa data ini adalah menyebar saling berjauhan. Padahal kalau kita lihat bahwa 1, 2, 3, 4 ini berdekatan, hanya saja ada satu angka yang ekstrim atau pencilan. Sementara di sini saling berdekatan sehingga angkanya cuma 7. Jadi range ini tidak terlalu kekar apabila terdapat pencilan. Oke. Berikutnya adalah jangkauan antar kuartil. Interquartile range atau IQR atau jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Oke. Jangkauan antar kuartil ini memperhatikan sebaran antara nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian, jangkauan antar kuartil ini juga kekar terhadap adanya nilai ekstrim atau pencilan. Jadi, jangkauan antar kuartil ini sudah memperhatikan sebaran antara nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian juga kekar bila terdapat nilai ekstrim atau pencilan. Oke, formulanya adalah seperti ini. IQR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Artinya kita hitung dulu berapa nilai kuartil 3-nya, kemudian kita hitung juga berapa nilai kuartil 1-nya. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya saya sudah membahas tentang kuartil ya. Oke, saya akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Diketahui data terurut 1, 2, 3, 4, 8. Maka tentukanlah nilai IQR-nya. Nah, untuk menghitung nilai IQR, maka pertama-tama kita harus menghitung kuartil 1 terlebih dahulu, yaitu letak Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Oke, ini formula yang telah saya bahas pada video sebelumnya ya. Berarti 1/4 N-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, 5 tambah 1, 6 dibagi 4, 1,5. Maka letak Q1 berada pada data ke-1, sisanya 0,5. Sehingga cara menghitungnya seperti ini, yaitu data ke-1 ya. Ini data ke-1 ternyata angka 1 ditambah 0,5, ini sisanya ya, 0,5 terus di sini. Kemudian setelah itu angka setelahnya data ke-1 yaitu angka 2 dikurang 1. Ini selalu sama dengan di sini ya.
Oke, berarti Q1 nya adalah 1,5. Berikutnya kita akan menghitung kuartil 3-nya. Berarti pertama-tama tentukan dulu letaknya ya. Letak Q3 berarti 3/4 N plus 1. Berarti 3/4, 5 plus 1 ya 6. 6 kali 3 18, 18 dibagi 4 4,5. Oke, setelah itu ternyata Q3 nya berada pada data keempat, sisanya 0,5. Data keempat adalah angka 4. Berarti di sini 4 ya, 4 ditambah 0,5 ya, ini sisanya dari 4 0,5 ditulis ulang di sini, dikurang setelah data keempat adalah data kelima yaitu angka 8. 8 dikurang 4 kali 0,5 2 tambah 4 6. Oke, kalau kita sudah mendapatkan nilai Q3 dan nilai Q1 nya maka cukup kita kurangkan ya. Berarti IQR nya sama dengan 6 dikurang 1,5 sama dengan 4,5. Oke, itulah cara menghitung ukuran penyebaran range dan interkuartil. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.